杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Yang Ken mengerucutkan bibirnya, diam-diam memperhatikan perubahan di sisi Sun King Luo, dan hatinya sangat waspada. Dari beberapa kata-katanya, tidak sulit bagi Yang Ke untuk menyimpulkan bahwa momen ini adalah momen kritisnya, dan juga momen kritis Yang Ke sendiri. Jadi dia menahan dirinya di sini untuk berjaga-jaga. Begitu dia tidak bisa menahan godaan untuk membuat terobosan dalam metode budidaya, dia pasti akan dipanen olehnya. Adapun hasilnya, dia tahu dengan jari kakinya bahwa itu pasti tidak akan berakhir baik. Jika tidak, mengapa dia memperingatkan dirinya sendiri dengan begitu serius? Sekarang Yang Ke tampak muram saat dia mempertimbangkan jalan keluar. Tiba-tiba cahaya pekat bersinar di dalam gua. Melihat ke atas, Yang Ke melihat energi sejati melonjak di tubuh halus Sun King Luo, dan energi tampak meledak dari titik-titik vital di sekujur tubuhnya. Aliran energi dan udara sejati ini segera masuk dalam kontak. Tampaknya telah mengalami beberapa perubahan luar biasa, berubah menjadi benang sutra putih seperti kristal. Ribuan benang ini tersebar di sekitar tubuh Sun King Luo, kemudian membungkusnya. Seiring waktu, benang-benang ini menjadi lebih banyak dan padat, sehingga alis Yang Ke melonjak. Karena benang ini terasa sangat mirip sutra laba-laba, dan juga seperti sutra, karena benangnya penuh dengan elastisitas dan ketangguhan. Dan setiap benang mengandung energi yang melonjak. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh tubuh Sun King Luo terbungkus oleh benang sutra ini. Wajahnya yang menawan dan tiada tara menghilang, bahkan tubuhnya yang anggun juga tersembunyi di dalam benang sutra itu. Sehingga yang bisa Yang Ke lihat hanyalah oval putih, seperti kepompong ulat sutra. Tampaknya itu adalah sebuah tenda, menyelubungi Sun King Luo di dalamnya. Namun tubuh indahnya terpantul di sisi oval kepompong, kabur dan sulit dilihat. Segera aroma menggoda perlahan menyebar di dalam gua, dan ketika aroma tersebut dihirup ke dalam lubang hidung, detak jantung Yang Ke perlahan bertambah cepat. Darahnya perlahan mendidih dan nafasnya perlahan menjadi lebih berat. Karena keharuman tubuh yang terpancar dari tubuh Sun King Luo adalah obat cinta yang paling murni. Merasakan sesuatu yang buruk, Yang Ke mengaktifkan teknik yang sejati dengan cepat dan menjaga pikirannya tetap tenang. Namun semakin dia melawan, semakin sulit jadinya. Ketika dia bekerja sangat keras, gelombang erangan dan gumaman yang tak tertahankan datang dari sisi Sun King Luo. Jadi ketika suara itu sampai ke telinganya, mata Yang Ke langsung bingung dan kosong. Kemudian pemandangan di sekitarnya berubah. Karena gua yang redup menghilang dan juga cahaya api yang menari menghilang, bahkan kepompong ulat sutra putih kristal di depannya dan Sun King Luo di dalamnya juga menghilang. Dan lokasi di mana dia tiba-tiba berubah menjadi ruangan yang dipenuhi wewangian dan kelopak bunga yang berterbangan, bahkan tanah di bawah kaki Yang Ke juga ditutupi lapisan karpet merah cerah yang mewah. Dan ada semburan tawa di telinganya. Dan ketika Yang Ke melihat sekeliling, dia melihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh selusin gadis muda dengan pakaian minim. Gadis-gadis ini hanya menutupi bagian penting mereka dengan kain tule, dan kecantikan halus mereka menjulang. Pada saat ini, lebih dari selusin gadis tersenyum pada Yang Ke, bernyanyi dan menari di sekelilingnya.
Gadis-gadis muda ini kurus dan gemuk dengan bentuk tubuh yang berbeda-beda, tapi tidak peduli yang mana yang cantik, mereka tetap bersih. Ada yang muda dan pemalu, ada yang berani dan seksi, ada juga yang menawan, anggun dan pendiam. Gadis-gadis muda menari di sekitar Yangke sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang, mencoba yang terbaik untuk menyenangkan naluri mereka dan memberikan yang paling menyentuh. Saat dia menunjukkannya, erangan tertahan keluar dari tenggorokannya dan bibir merahnya menggeliat, memancarkan hasrat yang tak terbatas yang membuat nafas Yangke tiba-tiba menjadi cepat. Karena adegan cabul dan cabul ini tampaknya mampu menggali hasrat terdalam seseorang dan mengubahnya menjadi binatang buas yang tidak rasional. Geraman pelan keluar dari tenggorokannya dan Yangke dengan putus asa meraih seorang gadis di sebelahnya. Sementara dia menjerit dan menjerit, dia melemparnya ke tanah yang membuat alis cantik gadis itu sedikit mengernyit. Menahan rasa sakit tetapi masih menatap Yangke dengan lembut. Gumaman dan erangan keluar dari mulutnya dan dia mengulurkan 2 selendang lembut berwarna merah muda dan melingkarkannya di leher Yangke. Yangke menyeringnya padanya, dia terlihat kesulitan, kemudian dia meninju kepalanya. Dengan satu pukulan ini, selusin gadis di sekitarnya menghilang. Namun pakaian Yangke langsung basah oleh keringat dan hatinya terasa dingin. Karena halusinasi yang menawan dan menakjubkan semacam ini benar-benar merupakan ujian bagi pikiran seseorang. Untungnya, meskipun Yangke juga terpengaruh, dia terbangun sejenak pada saat kritis. Dia pikir ilusi ini telah rusak, tetapi ketika Yangke berdiri lagi, dia menemukan bahwa pemandangannya tidak berubah. Meskipun selusin gadis muda hilang, ada tempat tidur harum dengan tirai di aula. Di atas tempat tidur dupa, seorang wanita gemuk sedang berbaring malas, menopang kepalanya dengan satu tangan dan kebetulan melihat ke arahnya sambil tersenyum. Melalui tirai kabur, Yangke melihat bahwa dia sepertinya hanya mengenakan kain kasa sutra tipis. Bahkan tawa terkikik datang dari sana. Bahkan wanita di tempat tidur juga melambai lembut ke Yangke. Tapi sepertinya Gumaman itu mengandung kekuatan sihir yang tak terbatas, menarik kesadaran Yangke yang baru pulih ke dalam rawa lagi. Tapi dengan mata merah dan nafas berat, dia berjalan ke tempat tidur dan dengan kasar membuka tirai merah muda. Begitu dia melihatnya, Sun King Luo sedang berbaring di tempat tidur yang harum. Penyihir wanita ini memiliki sosok yang montok, dengan kulit sebening kristal, putih tanpa cacat dan lekuk tubuh yang indah dengan bodi montoknya terangkat tinggi. Dan separuh kepalanya ditutupi dengan rambut hijau yang sempurna, sehingga membuat darah orang mengalir deras. Dia terkekeh, berdiri perlahan dengan segala macam perasaan asmara di matanya, menarik Yangke ke tempat tidur yang harum. Di tempat tidur, berbaring perlahan, Yangke tidak menunjukkan reaksi dan bergantung pada belas kasihannya. Dengan kasih sayang di matanya, Sun King Luo berlutut di tubuh Yangke dan perlahan melepas semua pakaiannya. Wajahnya memerah dan diwarnai karena mabuk, seolah dia pemalu sekaligus bersemangat. Kemudian dia menanggalkan pakaian dan melepas ikat pinggangnya, menghembuskan nafas seperti biru. Sun King Luo tersentak berulang kali, menggigit bibir merahnya, mengayunkan pinggulnya sedikit, dan duduk sedikit demi sedikit. Namun perasaan lembut dan lembab datang, dan mata Yangke tiba-tiba bergetar. Namun tiba-tiba kekuatan isap yang kuat tiba-tiba datang. Sehingga Sun King Luo yang menungganginya menjerit nyaring dan semua ilusi runtuh seketika. Tiba-tiba Yangke membuka matanya dan dia duduk di tempat dengan berlumuran keringat sambil terengah-engah. Sambil mendongak, dia melihat Sun King Luo masih tinggal di dalam kepompong ulat sutra putih. Tidak jauh dari sana, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di luar. Sebaliknya, selama dia dalam ilusi dengan keterampilan Yin Yang masih berjalan, dengan aliran air yang besar dan murni, energi itu mengalir dari kepompong ulat sutra putih dan mengalir ke meridian Yangke. Yangke menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan perlahan menenangkan darah yang mendidih.
Dia tidak tahu mengapa ilusi itu tiba-tiba runtuh. Tetapi yang pasti semua ini tidak dapat dipisahkan dari teknik keterampilan Yin Yang, karena keterampilan Yin Yang adalah teknik kultivasi ganda yang seharusnya menahan kungfu menawan Sun King Luo sehingga dia berhasil melarikan diri dari ilusi. Namun setelah mencobanya ternyata dia masih tidak bisa bergerak dan diam-diam Yang Ke merasa kesal. Tapi Yang Ke tidak khawatir. Meskipun Sun King Luo seorang penyihir yang terkesan kejam dan bengis, sebenarnya tidak sulit untuk diajak berteman dan dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Setelah tenang, Yang Ke mengabaikannya dan fokus menjalankan kultivasi ganda. Di bawah tarikan energi kultivasi ganda, untayan energi dipisahkan dari kepompong ulas sutra putih tempat Sun King Luo berada dan dituangkan ke dalam meridian dan dantian Yang Ke secara bertahap. Sehingga Yang Ke tiba-tiba merasa dia sedang berhubungan dengan Sun King Luo di kepompong ulat sutra. Bahkan beberapa hubungan yang sangat halus. Seiring berjalannya waktu, perasaan ini menjadi semakin kuat, namun tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Mendengar itu, Yang Ke dengan cepat membuka matanya dan melihat Sun King Luo menatapnya dengan tidak percaya. Bahkan Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Bagaimana Anda bisa masuk?" Sun King Luo sedikit membuka mulutnya. "Apa?" Yang Ke mengerutkan kening, melihat sekeliling dengan curiga. Kemudian dia menemukan dia sekarang sedang duduk di hadapan Sun King Luo di lautan luas. "Tidak, ini adalah kesadaran ilahi Anda yang telah memasuki lautan kesadaran saya." Sun King Luo berseru dengan ekspresi ngeri di wajahnya yang menawan. "Bagaimana Anda bisa menerobos ke dalam lautan kesadaran saya?" "Saya tidak tahu." Yang Ke menggelengkan kepalanya, melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia tidak memiliki tubuh, tetapi kesadarannya secara tidak sengaja telah menembus lautan kesadaran lawan. Melihat dengan rasa ingin tahu ke laut luas di bawah, tampaknya air laut di sini mengandung kekuatan destruktif yang besar, sehingga Yang Ke tidak bisa tidak kagum. "Ini adalah lautan kesadaran Anda?" Yang Ke bertanya. "Cepat keluar!" Sun King Luo teriak buru-buru. Bagaimanapun semua rahasia seseorang tersembunyi di lautan kesadaran. Begitu lautan kesadaran diintip, rahasia orang tersebut tidak akan terlihat. Oleh karena itu, setiap orang akan melindungi lautan kesadarannya dengan baik. Terlebih lagi, tidak sesederhana itu untuk membobol kesadaran orang lain. Belum lagi beberapa harta jiwa pertahanan dan beberapa keterampilan jiwa khusus yang dapat mencegah gangguan kesadaran orang lain. Jadi bagaimana mungkin seorang master seperti Sun King Luo tidak memiliki harta rahasia jiwa dewa di tubuhnya? Dan bagaimana mungkin dia tidak melatih keterampilan jiwa dewa untuk bertahan? Tapi dia diam-diam, lautan kesadarannya diserang oleh Yang Ke. Saat dia terkejut melihat Yang Ke masih melihat sekeliling di lautan kesadarannya. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan marah. Jadi sambil menggertakkan gigi, dia berkata, "Saya akan membiarkan Anda tinggal di sini selamanya." Yang Ke terkejut dan berkata dengan cepat, "Tidak, saya akan pergi sekarang. Sebelumnya saya belum melihat seperti apa lautan dan saya hanya ingin melihat-lihat." Saat dia berbicara, dia dengan cepat melarikan diri. Setelah kesadaran Yang Ke hilang, Sun King Luo tidak bisa menahan nafas lega. Entah betapa berbahayanya sekarang. Jika dia benar-benar bisa melihat semua rahasianya, maka dia akan telanjang di depannya. Ini adalah posisi paling pribadi seseorang. Tidak hanya itu, jika kesadaran kedua orang tersebut bersinggungan, maka akan terjadi masalah besar. Karena beda dengan kontak raga. Fusi jiwa lebih nikmat dan membuat orang betah berlama-lama. 1000 kali lebih nikmat dari fusi raga fisik. Sekali mencobanya pasti ketagihan dan tidak akan pernah berhenti. Jadi Sun King Luo benar-benar takut.
jika Yang Ke hanya ingin berhubungan dengannya, tapi untungnya dia bijaksana dan tidak bertindak terlalu jauh. Tapi sebenarnya apa yang terjadi padanya? Meskipun Sun King Luo memiliki banyak keraguan dalam pikirannya, sekarang adalah waktunya untuk terobosannya. Jadi dia tentu saja tidak berani menganggap enteng. Dia hanya bisa menekan keraguannya dan berkonsentrasi pada menjalankan keterampilannya. Dan Yang Ke juga yang menjalankan kultivasi ganda dan energi yang terlihat jelas mengalir keluar dari kepompong ulat sutra putih dan bergabung ke dalam meridian menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Seolah-olah mengupas kepompong ulat sutra di luar tubuh Sun King Luo sehingga dia berangsur-angsur mengecil dan tubuhnya yang montok dan halus perlahan muncul. Namun, waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu, dan Yang Ke perlahan membuka matanya, menggerakkan tubuhnya yang kaku sedikit, dan ledakan seperti kacang goreng menyebar dari seluruh bagian tubuhnya. Dia sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak. Bahkan dia juga telah mendapatkan terobosan ke tingkat keempat dari alam esensi sejati. Meditasi 10 hari ini ditambah dengan penangkapan banyak energi murni dari kepompong ulat sutra putih Sun King Luo memungkinkannya menerobos ke tingkat ini dalam satu gerakan, seolah-olah dia telah menuai imbalan besar. Sekarang ada 2 mata di sisi yang berlawanan, dan Yang Ke mendongak dan melihat sosok bersandar malas di dinding gua. Sepasang mata indah itu menatapnya dengan mata yang rumit. Melihat itu, Yang Ke terkejut dan energi sebenarnya di tubuhnya mengalir tanpa sadar. Sun King Luo tersenyum genit, menggigit bibir merahnya. Jika saya ingin membunuh Anda, saya pasti sudah melakukannya sejak lama, sehingga Anda tidak punya cukup hidup untuk bertahan hidup. Mendengar itu, wajah Yang Ke berubah muram, dan dia berpikir apa yang dia katakan memang demikian, dan ekspresinya saat ini juga merasa santai. Dia terkekeh, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih saudari karena telah membunuh saya." Sun King Luo menggelengkan kepalanya. "Saya tidak pernah ingin membunuh Anda, tapi saya tidak punya pilihan selain membawa Anda ke sini." Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia terbatuk sedikit dan tampak sedikit pucat. "Ada apa dengan Anda?" Yang Ke menurutkan kening dan menatapnya, karena aura penyihir itu jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan dia sepertinya terluka. "Ternyata bukan hal baik yang Anda lakukan." Sun King Luo menggigit giginya dengan ringan, dengan tatapan sedih di mata merahnya. "Saya?" Yang Ke menunjuk dirinya sendiri, tampak bingung dan bingung. "Apa yang telah Anda lakukan pada saya?" Tanya Sun King Luo. "Tidak ada." Yang Ke bingung. "Lalu mengapa Anda mengambil banyak energi saya?" Sun King Luo menggertakkan gigi karena kebencian. Mendengar itu, Yang Ke tampak terkejut. Mengingat pertemuan sebelumnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya jatuh ke dalam ilusi dan Anda tidak cocok satu sama lain. Tidur bersama di bawah selimut dan kemudian saya menjalankan serangkaian keterampilan dan melarikan diri dari ilusi." Mendengar itu, wajah Sun King Luo sedikit merah dan dia menatapnya dengan tidak percaya. "Dengan saya?" "Iya. Anda sangat proaktif dan berani." Yang Ke mengangguk dengan keras, mengingat penampilan Sun King Luo di tempat tidur yang harum. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira. "Sayang sekali." Yang Ke menghela nafas, merasa sedikit kesal. "Bajingan kecil." Sun King Luo meludah dengan lembut, namun wajahnya merah. "Apakah itu mempengaruhi Anda?" Yang Ke bertanya dengan cemberut. "Bagaimana menurut Anda?" Sun King Luo menarik nafas dalam-dalam, dadanya yang montok naik turun, bahkan pakaian merahnya hampir terkoyak. "Saat saya menerobos, seluruh energi saya dialihkan oleh Anda. Jadi menurut Anda itu berdampak apapun?" Yang Ke tiba-tiba merasa malu.
Tidak mungkin. Saya tahu karena saya masuk dalam ilusi. Jika Anda tahu, saya pasti sudah membunuh Anda sejak lama. Sun King Luo menatapnya dengan getir. Bagaimana saya bisa menahan Anda di sini sampai sekarang? Lalu Anda tidak membuat terobosan? Mata Yang Ke berkedip. Tidak, bukan saja saya gagal menerobos, tapi saya juga menderita akibat serangan balik dari teknik saya sendiri, dan kekuatan saya anjlok. Dan saya tidak tahu kapan terobosan berikutnya akan terjadi. Katakan pada saya, apakah ini bukan salah Anda? Sun King Luo mendengus dingin. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Yang Ke mencubit hidungnya, tetapi setelah mendengar perkataan Sun King Luo bahwa kekuatannya telah menurun, dia menjadi lebih santai dan menatapnya sambil berpikir. Kemudian dia berkata, lalu Anda berada di level berapa sekarang? Apakah kamu puas? Sekarang saya berada di alam Yuan sejati tingkat pertama. Sun King Luo menjawab dan marah, namun memberikan Yang Ke tampilan yang menawan. Anda seharusnya memberitahu saya lebih awal. Yang Ke tertawa keras. Semua jejak pengekangan dan kehati-hatian menghilang, dan dia benar-benar lega, karena penyihir ini hanya berada di alam Yuan sejati tingkat pertama, yang bahkan lebih rendah dari miliknya. Jadi dia tidak perlu takut padanya sekarang. Namun, meski levelnya lebih rendah dari miliknya, dia tetap memiliki dasar seorang master. Jika Yang Ke benar-benar ingin melawannya, tidak ada jaminan apakah Yang Ke dapat mengalahkannya. Untungnya tidak peduli siapa dia, mereka tidak memiliki niat membunuh terhadap satu sama lain. Jadi mereka mungkin tidak akan saling menodongkan senjata. Hei, saya tidak bisa menyalahkan Anda sepenuhnya. Jika saya tidak menculik Anda, saya tidak akan mengalami nasib buruk ini. Jadi saya hanya bisa menanggung semuanya sendiri. Sun King Luo menghela nafas pelan. Mendengar ketulusannya, Yang Ke merasa sedikit bersalah dan mengangguk dengan canggung. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan saya sebelumnya. Anak nakal punya hati nurani. Sun King Luo mengerucutkan bibirnya dan terkekeh, seolah-olah kegagalan terobosan ini tidak berdampak pada dirinya, juga tidak membuat suasana hatinya buruk. Mengobrol sebentar, Yang Ke tiba-tiba berdiri dan berkata, istirahatlah, saya akan mencari sesuatu untuk dimakan. Ya, hati-hati. Sun King Luo memperingatkan dengan lembut. Yang Ke meliriknya dengan heran. Dia tidak tahu mengapa gadis iblis ini begitu tertarik padanya sekarang. Jadi dia berbalik dan meninggalkan gua tanpa memikirkannya. Setelah Yang Ke pergi, Sun King Luo menghela nafas pelan. Dengan ekspresi sedikit aneh di wajahnya. Tangan putihnya menyentuh hatinya. Rona merah muncul di wajahnya. Dan dia bergumam pada diri sendiri. Cinta macam apa ini? Sun King Luo memiliki fisik yang istimewa dan metode kultivasi yang istimewa. Meskipun dia menawan, dia hanya akan jatuh cinta dengan satu pria dalam hidupnya. Dan dia hanya akan berhubungan dengan pria itu satu kali. Sebelum cinta harus ditanamkan di hati. Jika waktunya sudah matang dan cinta sudah penuh, maka keduanya akan saling jatuh cinta. Setelah makan malam, pria itu pasti akan mati. Pada saat yang sama, latihan yang telah Anda latih akan selesai. Namun perlakuan lancang Yang Ke terhadapnya sebelumnya, yang secara tidak sengaja menembus ke dalam lautan kesadarannya dan meninggalkan jejak kesadaran ilahi di lautan kesadaran. Tidak diragukan lagi, itu menanam benih di dalam hatinya secara tidak sengaja. Dan ini adalah cinta. Bagaimana mungkin? Silsilahnya sangat menyedihkan. Diturunkan dari satu garis keturunan dan anak yang lahir hanyalah perempuan. Namun anak perempuan di setiap generasi harus melalui penyiksaan yang tidak manusiawi ini. Sun King Luo masih ingat bagaimana ibunya merindukan ayahnya selama sisa hidupnya. Betapa banyak penderitaan dan siksaan yang dideritanya dalam hatinya, hingga akhirnya meninggal dalam depresi.
Karena cinta hanya bisa terpenuhi jika cinta itu kuat. Maka jika ingin meraih kesuksesan besar, Sun King Luo harus memberikan segenap ketulusannya, yaitu cinta yang tak terlupakan. Tapi suatu malam, Ailang meninggal mendadak, dan wanita mana yang bisa menerima hal seperti ini? Dan sekarang hal seperti ini akan terjadi padanya. Sambil menggigit bibir merahnya, Sun King Luo sedikit kewalahan. Jadi dia tidak siap secara mental sama sekali. Dia awalnya ingin menemukan pria yang cocok untuk jatuh cinta padanya dalam beberapa tahun. Tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Tepat ketika Sun King Luo memikirkan ini, suara ledakan yang berderak datang dari jauh dan aroma daging yang samar tertinggal di ujung hidungnya, sehingga Sun King Luo mengibaskan bulu matanya yang tebal beberapa kali dan membuka matanya sedikit. Yang Kai duduk tidak jauh di depannya, menyalakan api unggun dengan daging panggang setengah matang di atas api unggun. Anda tidur nyenyak sekali. Yang Kai terkekeh. Ketika dia kembali tadi, dia melihat penyihir itu tertidur, sehingga Yang Kai terkejut untuk sementara waktu. Apa yang Anda khawatirkan? Mungkinkah Anda masih ingin memakan saya? Sun King Luo memandang Yang Kai sambil tersenyum. Selama Anda tidak keberatan. Yang Kai terkekeh. Saya khawatir Anda tidak akan seberuntung itu. Sun King Luo tersenyum manis. Setelah beberapa saat daging buruan tersebut matang, Yang Kai merobek satu kaki daging dan menyerahkannya. Kemudian Sun King Luo mengambilnya. Perlahan merobek sepotong daging, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya dengan anggun. Sebaliknya, Yang Kai sisa memakannya, makan dengan tampilan kasar. Biadab! Sun King Luo melototinya. Mendengar itu, Yang Kai terkekeh dan bertanya sambil makan. Di mana tempat ini? Saya tidak pernah sempat bertanya kepada Anda. Apakah Anda tidak tahu di mana Anda berada? Sun King Luo memandangnya dengan curiga. Anda bukan murid dari Tanah Suci. Tanah Suci? Tanah Suci apa? Yang Kai bingung. Sun King Luo telah bertanya kepadanya sebelumnya. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia mungkin ada hubungannya dengan Tanah Suci ini. Sangat terkejut, Yang Kai berkata dengan kaget. Apakah Anda orang besar di sini? Sun King Luo terkekeh dan berkata, apakah Anda benar-benar bingung atau Anda pura-pura bingung? Tentu saja ada orang besar di sini. Yang Kai mencibir. Sebenarnya tidak terlalu jelas karena saya datang ke sini dalam keadaan linglung. Melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, Sun King Luo menegakkan wajahnya dan berkata, ini Tanah Suci Changyun. Tanah Suci Changyun? Apakah Tanah Jahat Changyun? Yang Kai terkejut dan menatap Sun King Luo dengan kaget. Anda memang bukan murid Tanah Suci? Sun King Luo mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Sangat jelek untuk mengatakan bahwa Tanah Suci adalah tanah jahat. Kata kejahatan di mulut Anda persis seperti dewa di hati kami. Hanya saja kita semua punya ide yang berbeda. Itu saja, jika Anda harus mencetak gol dengan sangat jelas, itu akan menyebabkan banyak perselisihan di dunia ini. Tanah Jahat Changyun, Sun King Luo. Semua ide muncul di benak Yang Kai. Pikirannya kemudian dia berdiri, menatap gadis iblis di seberangnya dengan mata terbakar. Menyipitkan matanya erat-erat, dia kehilangan suaranya dan berkata, Ratu yang mempesona Sun King Luo. Di Tanah Jahat Changyun, di bawah penguasa jahat, ada 6 raja jahat, dan mereka adalah Raja Binatang Guntur, Raja Kekuatan Tirani, Raja Hantu Kegelapan, Ratu Pesona, Raja Kecepatan, dan Raja Pembasmi Racun. Karena lahirnya Tuan Jahat, Yang Kai pun mengetahui sedikit informasi tentang Tanah Jahat Changyun beberapa waktu lalu. Tentu saja nama 6 raja jahat itu juga telah dia terdengar. Di antara 6 raja jahat,
hanya satu yang perempuan, dan itu adalah Sangking Luo yang sangat menawan dan tampak seperti bencana. Pantas saja Yang Ke merasa familiar ketika mendengar nama ini sebelumnya. Melihat Yang Ke begitu terkejut, Sangking Luo terkekeh dan berkata dengan tenang, "Iya, itu saya. Kenapa? Apakah sekarang Anda takut?" "Takut?" Yang Ke tiba-tiba menyeringai dan ekspresinya menjadi tenang. "Apa yang perlu ditakutkan? Hanya saja saya tidak menyangka wanita paling menawan di dunia sekarang berada tepat di hadapan saya. Jadi itu sedikit mengejutkan." Sambil melihat Sangking Luo dari atas ke bawah, Yang Ke mendecakkan lidahnya karena terkejut. Ratu menawan yang diisukan dunia luar ternyata seperti ini. Memang benar, menjadi terkenal tidak sebaik bertemu dengannya. Dan bertemu dengannya bahkan lebih baik daripada menjadi terkenal. Karena dia memang sangat menawan. "Apakah Anda sudah cukup melihatnya, bajingan kecil?" Sangking Luo merasa tidak nyaman dengan tatapannya yang berapi-api. Dia mengangkat tangannya dan memukul potongan daging binatang itu secara langsung. Sebagai senjata tersembunyi, Yang Ke berbalik, membiarkannya kosong. Dia tersenyum dan duduk lagi, kemudian merutkan kening sambil berpikir. Kali ini, runtuhnya terowongan kosong benar-benar mengirimnya ke tanah Jacangyun. Dan sebenarnya tempat ini sangat jauh dari tempat Suyan dan yang lainnya berada. Sehingga Yang Ke khawatir dia tidak akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Terlebih lagi karena ini adalah negeri Jacangyun, pasti ada banyak roh jahat. Jadi bagaimana Yang Ke harus pergi? Jika dia harus menjalin hubungan baik dengan gadis iblis Sangking Luo terlebih dahulu, dengan identitas dan kemampuannya, mudah untuk menusirnya dari tanah Jacangyun. Setelah mengambil keputusan, Yang Ke merobek sepotong barbeque lagi dan menyerahkannya dengan rajin. Sangking Luo meliriknya dengan marah dan mendengus. "Saya tidak akan makan apapun yang mengandung air liur. Apakah Anda belum pernah memakan sebelumnya?" Yang Ke bergumam dan tidak memaksanya. Dada Sangking Luo naik turun karena marah. Memikirkan ciuman yang dipaksakan itu, dia sangat marah hingga gigi peraknya hampir patah. Pada saat ini, di tengah lautan lebat, Qiu Yumeng dan yang lainnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, Luo Xiaomen dan Bai Yunfeng tampak malu dengan banyak luka di tubuh mereka. Selain itu, selusin orang di alam Yuan sekarang 2 atau lebih 3 orang hilang. Sambil berlari, dada Luo Xiaomen yang tinggi dan lurus melompat-lompat, seolah-olah dia sedang membawa 2 kelinci giok seputih salju di pelukannya, yang membuat orang yang penuh nafsu seperti Bai Yunfeng pasti akan menikmati pemandangan yang begitu indah tanpa mengedipkan matanya. Tapi sekarang anak laki-laki ini sedang tidak mood sama sekali karena hidupnya hampir dalam bahaya. Jadi mengapa dia peduli dengan kecantikan? Karena tampaknya ada beberapa pengejar di belakang kelompok orang itu, sehingga mereka panik dan tidak bisa memilih jalan. Bagaimanapun mereka tidak mengenal tempat itu dan cepat tersesat. Jadi mereka hanya bisa mengikuti Qiu Yimeng yang berlari cepat, sehingga energinya tak terlalu cepat. Tepat tiang gunung kecil muncul di depan Qiu Yimeng, menarik nafas dan berkata, "Berhenti dan istirahatlah di depan. Orang-orang di belakang mungkin tidak akan bisa mengejar secepat itu. Mari kita pulih sebentar sebelum melanjutkan." Mendengar apa yang dia katakan, sekelompok orang tidak bisa menahan nafas lega. Mereka melarikan diri selama sehari semalam, sehingga mereka tidak ada yang tahan dengan konsumsi seperti itu. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke tiang gunung yang tersembunyi. Masing-masing menemukan tempat untuk duduk dan mengeluarkan ramuan untuk pulih. Namun ada mata air jernih mengalir dari puncak gunung di sebelahnya. Jadi Qiu Yimeng dan Liu Xiaomen segera naik ke sana dan mengambil air untuk melembabkan tenggorokan mereka yang kering. Kemudian mereka mencuci muka lagi, sehingga mereka merasa jauh lebih rileks. Karena sejak mereka bertemu dengan wanita genit berpakaian merah hari itu,
kelompok mereka mulai mengambil nasib buruk. Karena 3 prajurit alam abadi yang mengikuti dibunuh oleh wanita itu dengan 1 pukulan. Kemudian selusin prajurit alam Yuan sejati dipimpin oleh Qiu Yimeng menjelajahi daerah sekitarnya. Sebelum mereka dapat mengetahui situasinya, mereka diserang oleh sekelompok prajurit yang telah mempraktikkan ilmu jahat. Setelah pengepungan dan pertempuran hebat, mereka akhirnya berhasil menerobos. Tetapi suara yang dibuat membuat lebih banyak orang khawatir. Meskipun kelompok kekuatan orang ini tidak lemah, tetapi musuhnya terlalu banyak. Karena dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak pengejar di belakang mereka. Jadi Qiu Yimeng tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan dia hanya bisa menggiring orang untuk mundur ke dalam hutan lebat ini. Mencoba mencari peluang untuk keluar berdasarkan medan di sini. Pada saat ini, kedua wanita itu duduk dan keduanya tampak lelah. Saudari Qiu, tempat apa ini? Mata besar Luo Xiaomen penuh dengan ketakutan. Mendengar Luo Xiaomen menanyakan ini, ekspresi Qiu Yimeng terkejut. Dan dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata perlahan. Jika tebakan saya benar, ini pasti tanah jahat Changyun. Tanah jahat awan kelabu? Luo Xiaomen berseru. Matanya yang indah gemetar karena terkejut. Bahkan yang lain juga memandangnya dengan heran. Bai Yunfeng mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit tidak percaya. Nona Qiu, bagaimana Anda yakin ini adalah tanah jahat awan abu-abu? Yu Yimeng meliriknya dengan ringan dan berkata dengan santai. Kecuali tanah jahat awan abu-abu, di mana bisa ada begitu banyak pejuang yang terjerumus ke jalan jahat. Pernahkah Anda melihat sikap mereka saat bertarung? Jika alasannya hanya itu, belum tentu tempat ini adalah tanah jahat Changyun. Bai Yunfeng masih tidak percaya. Mungkin ini wilayah sekte jahat. Qiu Yimeng terkekeh dan berkata dengan tekad. Saya yakin ini adalah tanah jahat Changyun. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Luo Xiaomen tidak memiliki pendapat apapun. Dia tidak seperti Qiu Yimeng yang begitu percaya diri, sehingga dia bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tapi wajahnya yang cantik langsung berubah menjadi pucat setelah mendengar ini. Saya juga tidak tahu. Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyakitkan. Kali ini dia baru saja memimpin tim ke pavilion surga, dan tiba-tiba dia berada di tempat jahat Changyun yang jaraknya ribuan mil. Bahkan jaraknya, penyimpangannya terlalu besar. Sekarang ada banyak sekali tuan dan iblis di mana-mana di tanah jahat Changyun. Tanpa tuan yang melindungi kelompok orang ini, mustahil bagi mereka untuk menerobos blokade dan pergi dengan selamat. Terlebih lagi, tanah jahat Changyun dan kekuatan di luar sekarang sedang berperang satu sama lain. Begitu kelompok orang ini jatuh ke tangan musuh, akibatnya akan menjadi bencana. Terutama Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen, masing-masing dari mereka dilahirkan di keluarga besar Zhongdu. Jika para pejuang jahat benar-benar menangkap mereka, mereka hanya akan mengalami nasib dipermainkan dengan dipermalukan. Cepat istirahat. Untungnya tidak banyak ahli di antara orang-orang yang mengejar kita sekarang. Jika tidak, kita akan kehabisan tempat. Qiu Yimeng menghela nafas dalam-dalam. Iya. Luo Xiaomen mengangguk dan menutup matanya dengan patuh. Namun kurang dari setengah jam setelah sekelompok orang pulih, Qiu Yimeng tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pelan. Cepat, seseorang datang. Mendengar teriakannya, semua orang segera bangun dari meditasi mereka. Mereka semua mengikutinya dan pergi. Sebelumnya, Qiu Yimeng telah mendeteksi pergerakan musuh berkali-kali sebelumnya dan kemudian memimpin semua orang untuk menghindari banyak bahaya. Meskipun semua orang tidak tahu bagaimana seorang pejuang di alam Yuan sejati tingkat 9 melakukannya, tetapi orang-orang di sini sudah terkesan dengan metodenya. Jadi mereka secara alami mengikuti perintahnya. Pada saat yang sama, Yang Kai dan Sang King Luo sedang berjalan di hutan. Setelah bergaul satu sama lain selama hampir sebulan, Yang Kai menemukan
bahwa wanita ini sebenarnya memiliki hati yang cukup baik. Dia terlihat lemah dan memiliki wajah yang menawan. Dia tampaknya berusia 20-an hingga 80-an. Tetapi dia memiliki keterampilan kecantikan yang baik dan terlihat seperti remaja. Bahkan tidak ada perbedaan antara para gadis muda, tetapi mereka memiliki temperamen unik yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Temperamen seperti ini sangat menarik bagi pria, ditambah dengan pesonanya, dapat dikatakan bahwa Sang King Luo adalah musuh bebuyutan pria di dunia. Seolah-olah dia dapat membunuh baik tua maupun muda. Selama periode waktu ini, Yang Ke juga berperilaku sangat tenang. Tidak lagi berteriak omong kosong seperti kakak perempuan dan adik perempuan sebelumnya. Yang membuat Sang King Luo memandangnya dengan kagum, karena jarang sekali anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun memiliki karakter yang begitu tenang. Meskipun keduanya sudah lama bergaul, mereka jarang berbicara. Jadi Sang King Luo tidak banyak bicara, karena Yang Ke tidak ingin berbicara dengan orang lain. Tanpa mengganggu, tapi dia akan selalu mengikutinya dan berbicara padanya. Ketika dia sedang beristirahat, tapi Yang Ke tidak pernah bersantai sejenak saat bermeditasi. Karena bepergian dengan keindahan membuat Yang Ke merasa bahagia karena dia tidak kesepian sepanjang perjalanan. Menurut Sang King Luo, dia keluar kali ini untuk mencari sesuatu yang berkaitan erat dengannya. Karena ibunya datang mencarinya saat itu, dan neneknya juga datang mencarinya lebih awal. Jadi sekarang giliran dia untuk mencarinya. Hanya saja rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Sebelum datang ke sini, kekuatannya luar biasa, jadi tidak ada masalah. Namun setelah diserang oleh teknik tersebut, kekuatannya turun secara signifikan. Sekarang dia baru kembali ke alam Yuan sejati tingkat ketiga, jadi dia tidak bisa lagi pergi ke tempat berbahaya itu. Karena tanpa dasar kekuatan yang luar biasa, pergi ke sana hanyalah masalah mencari kematian. Namun mereka berdua berkeliaran di hutan lebat ini selama lebih dari 10 hari dan masih tinggal di dalamnya. Saat mereka berjalan, Yang Ke mengerutkan kening, menatapnya dengan curiga, jadi dia berhenti dan berkata, "Cantik, izinkan saya mengajukan pertanyaan." "Apa?" Sang King Luo juga berhenti dan memandang Yang Ke dengan ringan. "Apakah Anda tersesat?" Yang Ke bertanya apa yang dia pikirkan karena ekspresi tidak wajar muncul di wajah Sang King Luo yang matanya berkedip. Yang Ke tertegun. "Anda tidak benar-benar tersesat, kan?" Yang Ke bertanya lagi. Sang King Luo sedikit tersipu dan mendengus. "Jadi, bagaimana jika kita tersesat? Apakah ini aneh?" Yang Ke tersenyum pahit. "Jika Anda tersesat, seharusnya Anda memberitahu saya lebih awal. Saya pikir Anda memiliki tujuan yang jelas, dan saya telah bermain-main dengan Anda selama berhari-hari." Yang Ke menjelaskan, untungnya dia telah bepergian dengan tenang beberapa hari terakhir ini. Jika Yang Ke belum pernah melihat pemandangan di sini, sepertinya familiar. Saya khawatir Yang Ke bahkan tidak memikirkannya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang master, jadi bagaimana dia bisa tersesat? Sehingga Yang Ke merasa sedikit luar biasa ketika memikirkannya. "Apa yang Anda tahu?" Sang King Luo mendengus dingin, mengerutkan hidung kecilnya. "Ini adalah hutan lebat dengan formasi alami yang bekerja di dalamnya mencakup radius ratusan mil. Jika saya masih memiliki kekuatan, tentu saja kita akan menemukan jalan keluarnya. Tapi sekarang kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita." Setelah mengatakan itu, dia menatap Yang Ke dengan penuh kebencian dan menggertakkan gigi. "Pada akhirnya, itu tetap masalah Anda. Itu bukan urusan saya." Yang Ke berkata dengan marah. "Siapa yang berbagi energi ketika saya menerobos? Siapa yang menyebabkan saya menderita serangan balik dari teknik saya, sehingga kekuatan saya anjlok?" Sang King Luo bertanya dengan tongkat. Ketika dia membawa Yang Ke ke hutan lebat ini, dia tidak menyangka tekniknya akan menjadi bumerang dan dia tidak bisa keluar sekarang. Oke, ini masalah saya."
Yang Ke tahu bahwa dia salah dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Jadi dia sedikit melepaskan kesadaran spiritualnya. Tetapi dia menemukan bahwa cangkupan kesadaran spiritualnya sangat berkurang. Karena itu hanya mencakup radiusnya kurang dari 1 mil. Sun King Luo memandangnya sambil terkekeh, mengembuskan nafas seperti nafas biru dan berkata, "Saya tahu Anda sedikit aneh. Anda telah mengembangkan kesadaran ilahi pada tingkat keempat dari alam Yuan sejati. Tetapi tanpa alam tingkat gerakan abadi, tidak mungkin untuk melihat jalan keluar. Jadi Anda dapat menyimpannya untuk menghemat energi Anda." "Cantik, kita dalam masalah." Yang Ke menatapnya dengan tatapan kosong, wajahnya sedikit berubah. "Apa?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara tamparan tidak jauh dari sana. Lalu 6 atau 7 sosok tiba-tiba turun dari udara dan mendarat tepat jauh di depan mereka berdua. Yang membuat ekspresi Sun King Luo juga menjadi gelap. Kemudian dia menyipitkan mata indahnya dan melihat ke sana. Setelah melihat penampilan pengunjung tersebut, temperamennya tiba-tiba berubah, sehingga dia menjadi mendominasi dan menyendiri. Yang Ke memandangnya dengan heran, diam-diam berpikir bahwa dia memang salah satu dari 6 raja jahat. Sosok kuat yang selalu berada di atas seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh orang biasa. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam waspada terhadap siapapun yang datang. Begitu 6 atau 7 orang di sana mendarat, mereka menemukan jejak Yang Ke dan Sun King Luo. Kelompok orang ini datang ke sini mengejar Qiu Yimeng dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Sun King Luo yang berpakaian berwarna merah, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah dan mereka semua mundur selangkah. Sun King Luo hanya memandang mereka sambil tersenyum tipis dan aura menyendiri di tubuhnya menjadi semakin jelas. Ketika dia menatap mereka seperti ini, wajah orang-orang itu menjadi semakin tertekan dan mereka semua merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat. Sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. "Siapa yang saya kenal? Ternyata ada beberapa orang buta di bawah Raja Binatang." Sun King Luo mendengus dan berbicara perlahan dengan rasa dingin dalam kesombongannya. Mendengar itu orang-orang itu semua gemetar dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Salah satu master di alam kenaikan abadi tingkat ketiga buru-buru melangkah maju, kemudian memberi hormat dan berkata dengan suara gemetar, "Bawahan saya, Guo Yuanming, telah melihat ratu dan saya tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya." Saat dia berbicara, dia menunduk dan menatap langsung ke jari kakinya dan tidak berani menatap Sun King Luo sama sekali. "Saya pernah bertemu dengan Tuan." Beberapa orang lain juga buru-buru memberi hormat dengan sedikit ketakutan di ekspresi hormat mereka. Bahkan lengan semua orang yang terangkat sedikit gemetar. Jelas mereka sangat ketakutan. Sun King Luo mendengus, membuat orang-orang itu semakin ketakutan. "Anda sangat berani. Apakah Anda di sini untuk mengejar saya?" Saat dia bicara, ekspresinya tidak lagi bagus dan niat membunuh muncul di matanya yang menawan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.